Oke, nah sekarang ini akan terbagi dalam 12 video ya. Ini video ini adalah video awal dan nomor 1. Tujuannya adalah supaya Z-Friend semua bisa terbantukan dengan adanya 12 step program ini gitu ya, bisa dilihat, bisa timbang-timbang. Kurang lebih nanti kalau mau masuk rehab sekalipun atau misalnya mau masuk perkumpulan yang tadi Tommy bilang, itu udah cukup familiar dengan perjalanan spiritualnya gitu, dari 12 step program ini kurang lebih ya Tom ya. Oke, langkah pertama apa namanya Tom? Langkah pertama itu gue pakai bahasa Inggris sama Indonesia nih. Yeah. Bahasa Inggrisnya itu dibilang bahwa we admitted that we were powerless over drugs and alcohol, that our life had become unmanageable. Translate-nya bahasa Indonesia itu bilang bahwa kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, drugs dan alkohol gitu ya, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali gitu. Nah, itu sih inti dari kalimat dari langkah pertama gitu. Nah, langkah pertama ini sebetulnya krusial banget. Gini, kan ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang gue sendiri nggak bisa jawab. Jadi misalnya ada orang bilang gini, berapa lama sih kira-kira ngerjain sebuah program 12 langkah dari langkah 1 sampai 12? Itu terus terang gue nggak bisa jawab, karena setiap orang itu punya proses mental dan waktunya masing-masing. Iya sih, bener. Gitu. Sama kayak ada orang nanya gini, Mbak Zoya, kapan sih orang tuh patah hati bisa sembuh? Waduh, itu bukan jawaban gampang tuh. Betul. Lamanya, mentalnya, keterlibatan lo, investasi emosi lo, pengorbanan dan sebagainya. There's a lot of things ya dalam perhitungan itu ya. Iya, betul. Nah, hal pertama yang dilakukan di dalam langkah pertama, kenapa tadi gue bilang krusial, karena ini bisa lama banget gitu loh. Orang itu mungkin ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan hanya stay di langkah pertama gitu loh, sampai dia selesaiin semua isunya dia di dalam langkah-langkahnya gitu ya. Nah, tapi tadi gue udah cerita sedikit, kita sebetulnya udah bahas sedikit apa yang gue ceritain tadi, semua tentang addiction itu sebetulnya berangkatnya dari 12 langkah gitu. Nah, hal pertama yang mesti dikerjain di dalam langkah pertama itu adalah jadi gini, kalimatnya itu kita bagi 3 dulu. Saya mengakui bahwa saya tidak berdaya terhadap drugs dan alkohol, atau drugs dan alkoholnya itu bisa saya ganti dengan nanti ke depannya gitu ya, orang, tempat, benda, situasi gitu. Jadi kan bendanya itu bisa drugs juga gitu ya. Saya tidak berdaya atas omelan ibu saya. Iya, berarti saya situasi tidak berdaya atau atas ajakan teman-teman saya. Iya, gitu ya. Nah, jadi itu kita bagi 2 kan. Jadi saya tidak berdaya terhadap drugs dan alkohol atau adiksi saya atau orang, tempat dan situasi, sehingga hidup saya menjadi tidak terkendali. Gitu. Nah, angle pertamanya itu kalau kita bicara tentang saya mengakui bahwa saya tidak berdaya, berarti harus kita breakdown yang tadi tuh, denialnya dulu kita breakdown. Gitu ya. Kita harus melis, tentunya sama sponsor ya, yang sudah pernah mengerjakan program 12 langkah gitu ya. Kita harus melis semua list pikiran tentang denial kita. Nah, itu bisa dibagi dari rasionalisasi kita, manipulatif kita. Ini yang paling seru nih, faulty belief kita. Nah, ini masuk ke dalam faulty belief itu belief yang salah. Belief yang salah, ya. Ini masuk ke dalam denial juga gitu. Jadi misalnya gini, satu-satunya cara untuk bikin saya tidak pakai lagi itu yang penting saya punya aktivitas. Iya. Ya. Iya, nah, sering lo digituin lo. Iya kan? Ya, nah. Kenapa gitu ya? Karena kalau saya tidak punya aktivitas, nanti saya bosen. Gitu ya. Kenapa? Nanti kalau saya bosen, saya suges. Kenapa? Karena kalau sudah saya suges, nanti saya pakai lagi. Itu kan faulty belief nih. Artinya activity sama dengan menghilangkan kebosanan, sama dengan karena bosan sama dengan suges sama dengan pakai. Gitu ya. Ini faulty belief nih udah nih, rumusnya nih. Gitu ya. Nah, ini salah satu jenis faulty belief. Nah, yang kita kerjakan di dalam langkah pertama itu, kita mulai belajar bahwa feeling itu rotate. Semua orang mengalami kebosanan tapi dia nggak pakai. Iya, gue juga bosan nggak pakai, gue makan es krim. Iya. Nah, kadang gue nonton.
Kadang gue sama beberapa orang gue suka bercandanya gini. Sebutin satu aktivitas sama gue di bumi ini yang tidak ada titik bosennya. Oh my god. Nggak ada. Even pacaran aja udah bosen. Sama malaikat juga bisa bosen. Nggak usah gitu mbak. Maling aja udah bosennya. Padahal itu adrenalin rush banget loh profesinya gitu kan. Iya betul. Maling aja bosen, jangan sedih sih friends. Ya, maksudnya profesinya sangat adrenalin rush kan gitu kan. Ketangkep nggak nih gitu ya. Rumahnya bisa dijebol nggak nih gitu kan maksudnya. Tapi itu pun ada titik bosennya gitu. Nah jadi kayaknya terlalu naif kalau seorang pecandu itu memimpikan sebuah aktivitas yang bisa menghilangkan kebosanan gitu loh. Kita ini berdua adalah orang yang sangat-sangat cinta sama pekerjaan kita, like right Tom? Kita tuh gila gitu. Kita kok ketemu dalam keadaan kita bisa duduk gila kita lagi boring banget ya Tom, ya. Terus kita kepikiran ide-ide tolol gitu. Bukan tolol sih, kita masuk ke gila aja begitu ya. Kalau kita gini gimana ya, gini gimana ya. Itu kita bisa bosen. I love my job. Tommy, oh my god, he love his job, okay? Dan ada titik bosannya, ada banget sih friends. Jangan sedih, ada udah pasti. Kalau lo mau hidup di mana lo nggak ada titik bosan, lo kayaknya nggak bisa hidup di dunia ini deh. No way. Nah, jadi di breakdown dulu tuh denialnya satu-satu, di list satu-satu gitu ya, di list. Nah, di sisi lain ya, si individunya ini juga mulai belajar menginventory tentang dirinya juga gitu loh. Kayak misalnya hari ini feeling saya apa gitu ya, apakah saya kayak diary gitu boleh nggak sih atau ya jurnal lah, jurnal ya, jurnal. Jadi saya journal feelings. Iya, jadi saya senang karena apa gitu ya. Nah, jadi self awareness ya kalau gitu ya. Nah, jadi denialnya di breakdown. Setelah selesai dengan denialnya, baru kita bicara tentang ketidakterkendalian tadi. Di ujungnya dulu kita ambil nih. Kan we admitted that we were powerless over drugs and addiction, that our life had become unmanageable. Sekarang kita bicara dulu tentang drugs dan alkoholnya. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada denialnya, berarti berpikirnya luas dong. Ya. Sekarang kita tinggal ngomong. Tinggal kita bikin list lagi. Drugs dan alkohol itu membuat hidup saya menjadi tidak terkendalinya seperti apa? Yes. Gitu ya. Hubungan saya dengan diri sendiri, hubungan saya dengan orang lain, kehidupan sosial saya, status pekerjaan saya seperti apa, financial issue saya berantakan apa tidak, family issue saya berantakan apa tidak, vision atau enggak cita-cita saya berantakan apa tidak, planning hidup saya berantakan apa tidak, itu di list satu-satu. Gitu ya. Nah, nanti setelah udah kelihatan nih di sebelah kanan nih ya, list ketidakberdayaannya tadi, yang drugs and addiction-nya tadi itu baru di breakdown lagi jadi orang, tempat, benda, situasi. Oh. Karena gini. Segitu spesifiknya ya. Karena nanti si orang, tempat, benda, situasi inilah yang akan meng-counter denial tadi di depan sesungguhnya. Jadi misalnya gini ya. Gitu cara nge-counter denial ternyata. Jadi gini, misalnya ya. Misalnya gini, faulty belief system saya itu saya bilang bahwa saya bukannya nggak bisa terima rejection, saya cuma pengen omongan saya dihargai. Oke. Ya. Lucu ya? Lucu nggak? Bahasanya lucu, tapi kita sering denger itu. Ya, kita sering denger. Iya loh, itu denial, men. Iya. Misalnya bilangnya, saya bukannya nggak bisa terima rejection, tapi saya cuma pengen omongan saya dihargai dan didengar. Gitu ya. Sebentar orang mikir, ya iyalah siapa yang nggak mau pengen dihargai ya kan? Iya, nah sedangkan sebetulnya orang yang lawan bicaranya itu sebetulnya sudah ending, dia sudah mereject. Gitu ya. Nah, dalam langkah pertama itu harusnya dia langsung bilang bahwa saya tidak berdaya terhadap situasi namanya rejection. Sehingga hidup saya menjadi tidak terkendali. Gara-gara rejection lo nggak terkendalinya apa? Ya itu tadi gue jadi denial lagi, gue ngebohong, emosi gue meledak-ledak, pada akhirnya gue bahasa gue lebih mengecilkan orang lain gitu loh. Nah, nanti itu yang akan meng-counter denial tadi sebetulnya gitu loh. Nah, jadi ngerjain langkah pertama itu nggak dalam satu malam itu selesai. Pasti pengertiannya pasti akan dibedah lagi satu-satu, dipretelin lagi satu-satu sampai akhirnya si individunya itu ya memang admit, emang saya mengakui gitu loh. Nah, kalau misalnya nih, misalnya lo misalnya ada orang tanya,